Selamat datang di Disko Diskusi Konyol. Sekarang Kak baru habis makan. Nah, makan apa nih Kak? Kayaknya kayak enak sih. Enak, kan enak tadi makan sama Tugek nih. Oh iya bener-bener. Ya. Disuapin ya? Ya, tadi kan Tugek yang nyuapin. Oh, iya, Ini Kak habis makan di Canggu ya? Canggu. Promo dikit tempatnya biar dikasih gratis ntar ini. Nama tempatnya apa? Setuja ya. Hari ini Kak mau ngobrol sama Tugek dari Polda. Berat nih ngomong Polda nih, berat. Ini bener nih udah boleh bilang Polda ya? Kemarin salah soalnya bilang Polda. Boleh Kak. Ya, boleh ya. Boleh. Yang penting aman aja ya. Aman. Soalnya kan habis syuting biasanya dikasih DP bayaran. Ntar habis syuting malah DPO nanti berat. Kak ini bisa aja buat ya, kalian. Benar. Grogi nggak Kak? Nggak dong. Kalau sama Tugek nggak usah grogi. Agak keringetan aja sedikit nih. Apanya yang keringetan tuh? Di bawah. Aduh berat udah kaki. Oh kaki. Ya. Masih dimaklumi kalau kaki. Masih ya, dimaklumi Tugek ya. Ini sekarang Kak bersama Tugek Eka dari Polda Bali. Tepuk tangan buat Tugek Eka. Ya kan? Dari kamera gimana? Udah bagus? Udah bagus. Tugek bisa mundurin dikit ya. Soalnya cantiknya kelewatan. Aduh, nanti saya mundur beneran ini. Oh iya, enggak. Di situ udah cantik. Mundur diri aja gimana? Enggak boleh. Tetap di sini. Oh, gitu. Dari tempat boleh pergi. Hatinya Kak enggak boleh. Ya. Aduh, pusing lama-lama. Cepet. Udah kena angin, terus panas. Aduh, makin cepet meleleh jadi. Ya. Kayak es krim meleleh ya. Ya, sekarang Kak mau nanya dulu nama dulu. Biar teman-teman di rumah nih tahu. Wih, di rumah. Teman-teman konslet tahu namanya Tugek, nama panjang siapa? Kan biasanya ada pangkat tuh di nama panjangnya di Polda. Nama panjangnya Eka gitu. Ya, jokesnya lucu. Lucu banget. Terus kan ya. kan nanya nama panjang bukan nama lengkap. Ya, nama lengkap. Aduh, susah main ini loh. Ya, nama lengkap siapa nama lengkap? Nama lengkap sama pangkat. Ya, sama pangkat. Nama saya Bribda Eka Niluh Eka Safitri. Bribda. Iya. Niluh Eka Safitri. Dipanggilnya Eka. Kenapa nggak dipanggilnya Fitri? Karena pengen aja Eka. Eka. Berarti dipanggil kalau ada orang pengen misalnya Kak pengennya manggil Fitri gitu boleh? Boleh aja. Kan itu nama dari orang tua jadi harus kita hargai. Oh, gitu. Berarti panggil Eka boleh. Panggil Fitri. Fitri boleh. Panggil sayang boleh? Berani Kak manggil saya? Berani kayaknya. Aduh, deg-degan ini loh. Sekarang Kak mau nanya. Jangan lagi gemeteran gitu tangannya Kak. Nggak ada gemeteran. Coba pegang nggak gemeteran. Nggak boleh social distancing. Oh iya. Protokol kesehatan. Berat ini berat. Rayuannya harus lebih dalam lagi nih. Ya kan? Sekarang kita ngobrolin soal narkoba juga ya. Nah, Tugek kan mengerti lah dari Polda kan pasti mengerti soal narkoba. Sekarang kan lagi rame tuh narkoba kemarin artis. Ya kan? Iya. Si Pak Coki kemarin kan ketangkap narkoba. Nah, sekarang kita mau ngasih tahu buat semeton konslet di rumah, sebenarnya pengertian narkoba itu apa sih kalau menurut Tugek? Pengertian narkoba itu apa gitu loh maksudnya? Narkoba itu barang obat-obatan terlarang dan zat adiktif. Ya, itu obat-obatan terlarang. Ya kayak apa namanya? Kayak di BNN tuh kan bilang narkoba sat gitu. Emang semua narkoba sat? Sat ada pil. Ada pil. Masuk ada. Sat berarti itu ya? Sat apa namanya? Kalau pil itu lebih ke obat-obatan sih. Obat-obatan ya? Ini dah masyarakat biar ngerti nih. Iya, kalau pil itu lebih masuk ke dia ke obat-obatan dia. Ya, nanti bodrek dikira narkoba nanti kan nggak cocok. Kan nggak cocok. Obat juga kan? Ya kan? Oh, berarti sat apa tadi? Obat-obatan terlarang. Zat adiktif dan obat-obatan terlarang. Nah, kita cari dulu di Google lah. Artinya Kak kan udah belajar katanya kemarin. Kok enggak di Google? Udah jangan nak bilang. Di Google biar saru blognya ini loh. Jangan-jangan Kak lebih pinter daripada saya nanti. Enggak, mana? Kalau Kak lebih pintar Kak jadi polisi duluan.
Ya, ini begini narkoba. Mana ini? Nggak lihat lagi. Oh, ini. Zat apa ini? Zat alami dan sintetis. Apa lagi? Sintetis, sintetis. Itu ya, benar. Berarti ada zat alami. Zat alaminya ada. Sintetis. Sintetis itu bukan temennya itu bulu tangkis loh. Tenis ya. Lucu banget membuat Kak. Iya. Tenis ya. Ya, jokesnya matah itu. Apa namanya? Kanggo ini orang agak tegang soalnya. Ya. Makanya agak matah dikit. Oh iya. Lagi tak goreng. Gorengnya di mana nih? Itu lah dulu. Apa namanya? Tadi sintetis sama semi sintetis. Nah, efeknya bisa bikin apa aja biasanya narkoba? Bisa buat tidur. Obat tidur. Kalau misalnya Kak nih nggak bisa tidur, bisa pakai narkoba. Terus kayak buat halusinasi. Halusinasi itu kayak gimana? Bayangan. Ya, kayak saya ngebayangin Kak gitu gimana. Oh, sama Kak juga bayangin juga. Apa namanya, berarti bisa bikin tidur gitu? Bisa. Pokoknya kalau orang yang nggak bisa tidur tuh ada kemungkinan pakai narkoba. Kemungkinan aja ada. Kemungkinan, tapi belum tentu. Tapi belum tentu ya. Belum tentu, ya. Terus apa lagi nih pengertiannya nih? Bisa bikin nggak sadar? Bisa. Penghilang rasa sakit juga bisa. Oh, penghilang rasa sakit. Sakit hati bisa hilang. Bisa kamu nyoba? Oh, jangan. Saya udah siap-siap nih. Sementara bersih ya. Semoga terus bersih ini. Berarti bisa penghilang rasa sakit juga? Bisa. Karena kan awalnya dulu narkoba itu ada, itu kan pertamanya digunakan buat obat penghilang rasa sakit untuk perang. Oh gitu awalnya. Karena dosis yang berlebihan, mungkin tuh bisa buat lebih kayak halusinasi, refleksi gitu buat seseorang yang kayak emang udah candu banget sama narkoba gitu. Oh, berarti perang sambil giting. Wah, gokil. Bukan gitu loh. Tembak, bro, gitu. Disuntik. Kayak Kak nyuntik kan bisa Kak nyuntik kan? Bisa sih. Tapi jarumnya agak gede sih. Jadi salah saya mancingin. Oh, gitu ya. Apa namanya, berarti gitu ya, bisa bikin kesadaran menurun? Bisa. Ya, kayak penyanyi itu Boya Darat, pingsan mampu. Tugaknya nggak mau ketawa nih, berat nih. Ngerayunya agak susah sedikit ya. Tenang. Kurang jos gitu loh Kak. Kurang jos. Bahasanya kurang jos. Oh iya. Sekarang untuk undang-undang. Nah, juga kan tahu kalau narkotika tuh ada di undang-undang apa biasanya? Undang-undang narkotika. Nggak ada. Kita lihat di Google. Iya. Yuk, kita lihat di Google aja. Tugak nih sebenarnya pintar, dia pura-pura nggak tahu dia gitu loh. Kan biar Kak juga teredukasi jadinya. Ya. Kalau misalnya masyarakat sekarang kita kasih semua kan? Kasih semua. Nggak mau belajar. Nggak mau belajar. Benar, Kak aja belajar mencintai Tugak. Ya. Aduh, panas. Ya kan? Benar-benar. Undang-undang. Jangan ketawa-ketawa gitu Kak. Undang-undang nggak lihat nih mana ini undang-undang. Undang-undang narkotika pasal 1 ayat 1. Berarti di situ ada narkotika. Itu yang juga jelas nih Kak, jelasin sama penontonnya Kak, undang-undang nomor berapa tahun. Ini undang-undangnya aja isi, ini tulisannya, ini nggak isi penjelasannya. Berarti intinya narkotika itu adalah zat berbahaya. Iya. Bisa bikin apa tadi, penurun kesadaran, bisa bikin halusinasi. Halusinasi. Bayangin Tugak gitu kan. Penghilang rasa sakit. Penghilang rasa sakit hati terus kan? Ya. Katanya Kak denger-denger gini ya, sakit hati terus ya. Sementara sih ya. Ya. Apa namanya, berarti itu kalau kecanduan. Nah, itu sekarang kok bisa orang sampai kecanduan padahal itu kan ada banyak manfaat sebenarnya. Iya, benar. Karena dia kan digunakan untuk dosis yang berlebihan. Oh, gitu. Karena makanya bisa membuatkan kecanduan. Kalau sebenarnya kalau dalam dosis yang normal, maksudnya dalam takaran, nggak bikin kecanduan. Nggak bikin kecanduan. Modelnya kayak obat tidur misalnya. Kak minta obat tidur. Ya. Sekarang diresepkan 3 kali 1. Ya. Terus Kak mengkonsumsinya 10 kali 1. 10 kali 1. Tidur terus berarti. Tidur terus. Nggak bangun-bangun jadinya. Oh gitu. Berarti bisa pengen terus minum obat tidur gitu ya? Iya benar, kayak gitu modelnya. Harus berlebihan gitu. Kalau misalnya untuk bisa bikin kecanduan harus berlebihan. Iya, biasanya seperti itu Kak. Kalau misalnya apapun yang berlebihan kan nggak bagus ya Kak ya. Ya. Tapi
lihat juga nggak berlebihan, udah aja kecanduan Kak nih. Makanya kan gitu ya Kak, ngapain ya kita pakai narkoba kalau Kak aja bisa lihat saya tuh nggak bisa kalau Kak lihat saya kan udah nggak bisa tidur tuh, ngapain masih pakai narkoba, lihat saya aja terus. Iya betul sekali, tepuk tangan dong. Ya kan, pintar juga nyanyi loh, pemain. Pemain apa itu? Oh, enggak. Nanti mainnya di belakang sama Kak. Ya kan. Sekarang kita kasih tahu sama tahun konslet sebenarnya jenis narkoba itu ada berapa jenis, gitu kan? Ada 2 jenis. Udah, kita cari di Google biar nggak lama. Ayo kita cari di Google. Tuh nih pura-pura nggak tahu dia nih, benar. Ya kan sama lagi kayak bilang. Ya, mengedukasi ya kan. Biar Kak belajar. Nanti kalau saya kasih tahu aja terus nanti Kak nggak belajar lagi. Ya, ini kita golongan aja dulu. Jenisnya banyak nih di sini. Golongannya ada golongan apa ini golongan 1. Nah, golongan 1 itu isinya Kak? Ganja. Ganja itu yang kayak gimana? Daun, berupa daun dia. Berupa daun. Iya. Ganja berupa daun yang gini, bentuknya begini. 5 tangan itu. Oh, tangan. Yang kayak gini itu ganja berarti. Iya. Dikonsum. Yang warna hijau itu loh Kak. Oh. Enggak yang warna merah kayak hati saya enggak. Pemain ini. Enggak, berarti ganja. Ganja itu bukannya gini. Gubernur Jawa Tengah itu. Ganja. Oh, Ganjar itu ya. Salah berarti. Ganja itu bukannya gini ya, binatang ya? Apa itu? Gajah. Oh, Ketawa lo Kak Adi, masa nggak ketawa sih? Plesetannya bagus ini ya. Pemain ini. Ya. Apa namanya, habis ganja ini apa lagi di sini? Opium. Nah, opium itu kan setahunya Kak, yang bunga itu dicari getahnya. Iya. Ya. Benar. Berarti getahnya itu bisa jadi narkoba. Bisa, nanti mungkin diolah lagi ya itu Kak ya. Oh gitu. Ada lagunya dulu. Tanaman ganja dan juga opium. Siap untuk ku petik. Gitu lagunya dulu itu sekarang siapa punya lagu ya Kak? Bersih ada itu. Yang lah ada sebenarnya. Nawang. Ya, itu terus habis itu ada coca. Nih Pablo Escobar, kalau ini Kak tahu coca. Coca aja nggak isi cola belakangnya. Merah nanti. Ya, kalau coca itu kokain. Kalau di Bali pernah nggak ada peredaran kokain di Bali? Saya tahunya tuh Kak. Kalau setahu saya, kalau untuk kokain sih belum ada ya. Paling yang banyak itu sabu. Sabu. Iya. Itu yang kotor diginiin tuh sabu. Sabu Kak. Sabu. Ya, apa namanya? Berarti sabu yang banyak. Iya. Dia beredar sekarang di Bali. Nah, itu yang untuk golongan 1. Terus sekarang apa lagi nih ya? Oh, jenis ada tadi itu yang kayak karpet pulsal sintetis. Iya. Ya, kalau yang jenis sintetis tuh ada apa nih? Morfin itu kayak obat, itu berarti bentuk obat. Ya sudah diolah dia. Ya, sudah diolah dia. Kalau tingkat ketergantungan seseorang ini misalnya kan, kalau Kak kan udah pasti tergantung sama tunggal lah ya. Kalau misalnya tingkat ketergantungan seseorang itu mana lebih berbahaya, yang tadi golongan 1 tuh mana itu? Ganja itu daripada pakai morfin modelnya. Kalau model itu dari kasus lebih bahaya sih kalau menurut saya morfin itu lebih berbahaya. Oh gitu. Karena kan dia udah mungkin diolah. Kan zat sintetisnya itu dia diolah, jadi kandungannya tuh lebih gini. Kalau misalnya masih ganja kan dia tuh masih berupa tumbuhan aja dia. Oh masih gitu ya? Oh ya. Lebih berbahaya mungkin. Ganja berarti lebih aman lah istilahnya ya. Nggak ada yang aman sih sebenarnya. Nggak ada sih Kak. Kan cuman lebih berbahaya yang itu ya. Kalau untuk mengancam nyawa gitu lah istilahnya. Lebih berbahaya itu ya. Terus apa lagi nih? Yang sintetis. Nah, yang alami kan tadi udah ganja apa lagi nih? Morfin. Nah, sekarang untuk pengguna. Nah, tanyain Kak. Pengguna itu yang pernah tuh gak temuin pengguna narkoba itu dari kalangan apa aja yang pernah tuh gak tahu? Untuk saat ini yang paling banyak itu dari kalangan remaja. Remaja. Iya. Pelajar. Saya ini kan
Kak udah tua nih. Ya. Saya remaja namanya. Oh, Kak udah tua. Tahu Kak perbedaan udah tua sama remaja? Apa? Jokes ini, jokes. Jokes ini. Tunggu. Apa? Kak dengerin nih. Apa? Nggak ada jokesnya. Cuma nunggu. Nggak, maksud saya kan kayak agak, kalau Kak kan udah tua pakai kumis, kok saya kan masih cantik gitu loh Kak. Oh, ini luarnya aja onderdil masih oke nih. Ya. Ragu aja nih tuh gak lo. Benar. Oh, berarti remaja banyak. Kalau ibu rumah tangga tuh ada yang pernah pakai kalau. Mungkin yang dia tuh yang kayak broken home itu Kak. Oh, kebanyakan karena itu ya, iya, karena masalah keluarga mungkin yang disebabkan depresi itu ya. Kalau artis itu kan udah banyak, pejabat ada. Pejabat ada. Jangan dibilang di sini. Kalau buat yang mau tahu cari Kak. Berarti ada. Berarti kalau kita simpulin semuanya beresiko. Semuanya, Kak mungkin? Oh, Kak juga mungkin bisa. Maksudnya. Ya, kalau Tuga juga mungkin bisa kan? Mungkin. Ya, bisa jadi masa depannya Kak. Udah itu udah dari orang-orang yang make kan. Jangan banyak-banyak ya. Terus sekarang dari gejala ya. Kan efek dari pemakaian itu biasanya Tuga menemukan tersangka gitulah. Yang pemakai ini bukan benar. Apa aja biasanya ciri-cirinya? Yang pertama, efek terhadap tubuh dulu. Dari fisik ya. Biasanya orang itu kurus banget kayak. Ya, kurus banget. Berat ini, kurus. Kantong matanya agak tebal. Oh, enggak. Ini enggak isi kantong, ini baru kantong. Ya, terus Kak tebal enggak? Astung karo. Mantap, kalau udah tebal. Bulan depan udah bisa bayar mobil. Kontak Kak nanti. Apa namanya? Udah kok kemana-mana jadinya. Apa tadi? Kantong matanya tebal. Iya. Terus mukanya pucat. Ya, kayak Kak kan kayak kurang berwarna itu ininya, kumisnya sama jenggotnya. Oh, ini bukan karena harusnya di gini dong. Apa namanya kayak zaman sekarang tuh. Bleaching. Ya, benar. Bleaching. Terus selanjutnya itu apa lagi? Di fisik apa lagi? Kurus, kantong mata tebal. Kantong lain tebal baru enak. Benar. Apa namanya? Kalau yang ketiga pucat, apa lagi? Kadang kalau misalnya dia lagi nggak dapat obat nih, kayak suka menggigil gitu loh. Menggigil. Kalau misalnya kan ada yang meninggal karena narkoba. Itu karena memang zatnya yang bikin meninggal atau memang efek dari setelah ketagihan? Efek dari setelah ketagihan. Oh, itu karena ya. Nah, itu yang orang nggak tahu nih. Kan karena dia nggak dapat ini, Kang. Oh, itu yang dia konsumsi nih, terus dia nggak punya duit. Oh. Dia kan nggak bisa tuh beli obatnya. Ya. Karena saking ketergantungannya dia itu. Ya, dia menyebab seperti itu jadinya. Ini ada di sini katanya bisa bikin dehidrasi juga. Bisa. Berarti dehidrasi. Iya, sama kayak modelnya kayak hari ini kan panas, terus lihat Kak jadinya dehidrasi deh saya. Oh, panas. Oh, gitu. Iya. Haus akan belayan kasih sayang ini kayaknya. Berarti bisa. Ada yang gini berarti apa namanya? Kalau misalnya dehidrasi itu kan cairan tubuh terganggu berarti ya. Kayak mobil epilepsi itu loh. Benar. Gimana tuh mobil epilepsi itu Kak? Toyota Kejang. Benar kalau orang pakai narkoba bisa kejang kan? Bisa. Kejang itu berarti karena dia dehidrasi. Iya. Biasanya yang paling banyak dehidrasi itu yang pakai narkoba jenis apa? Coba dicari ini tuh Kak. Nggak ada di sini biar masalah. Kak pinter juga, biar nggak saya aja nanti terus jawab itu kan nggak pinter nanti. Oh iya, nggak ada di sini loh. Ya udah kita lewatin aja kalau gitu. Buat yang bingung silakan kunjungi Polda Bali langsung ya buat nanya ya. Buat yang penasaran, kunjungi aja Polda Bali. Cari jawabannya di situ. Ya. Biar pinter kita sama-sama, saya pintar, Anda juga pintar. Nggak ada soalnya jawabannya di sini. Catatannya jelek nih. Terus sekarang ciri-ciri pemakai. Wah, ini enak nih. Ciri-ciri Terus yang tadi Kak nanya apa tuh? Ciri-ciri fisik. Nah, ciri-ciri perilaku. Ya, bukan peribahasa, perilaku. Coba kasih peribahasa dulu. Peribahasa? Nggak ada. Nggak usah sih peribahasa, ribet. Jokesnya jangan ada nada begitu ya. Dia mikir ini. Ya kan? Nah, sekarang ada katanya ciri-cirinya kontak mata tidak bisa. Gimana sih bahasanya?
Ya, tidak bisa modelnya kayak Kak lihat saya, bisa nggak kontak mata? Susah sih kayaknya. Iya, kayak gitu dah. Jangan Kak. Make ya? Make apa nih? Make tuge aja lah. Pakai baju, Kak. Oh ya. Otaknya ke sana aja loh. Aduh, susah. Berarti kalau kontak mata nggak bisa, ya udah kalau gitu kita kontak WA aja kalau gitu. Yeah! Berarti ada ciri-ciri begitu ya? Ada ciri-ciri. Yuk, lanjut sama bicara cadel. Cadel berarti nggak bisa bilang R gitu. Iya. Kebanyakan begitu Enggak, orang. tapi nggak kebanyakan sih seperti itu. Kalau misalnya cadel dari lahir kan kita juga tidak bisa memfonis. Ya benar. Nggak bisa bilang R nanti. Wah, narkoba kamu gitu ya, susah kan? Ya, terus ada lagi. Nah, ini ciri-ciri cowok sebenarnya bukan pakai narkoba, suka bohong. Misalkan hari ini aku sayang sama kamu, bilang sama ini lagi besok aku sayang juga sama kamu gitu. Kalau itu ciri-ciri narkoba berarti itu. Mungkin aja, Kak. Mungkin aja. Itu... Oh, berarti yang gonta-ganti itu narkoba itu. Narkoba jenis yang lain. Oh, jenis yang lain. Yang belum kita bisa kita deteksi sampai sekarang. Deteksi sampai sekarang ya. Terus apa lagi nih? Nah, sering menghabiskan waktu di kamar mandi. Nah, itu ada ciri-cirinya. Itu benar itu kayak gitu. Jadi ambigu nih, Kak. Iya. Di kamar mandi soalnya bahasa. Iya. Mungkin di ruangan tertutup mungkin, Kak. Kalau bisa lebih bagus bahasanya. Kak, gitu ditulis di Google ini. Sering menghabiskan waktu teman Kak, soalnya ada gitu. Kalau habis nonton TikTok gitu, kamar mandi lama gitu, keluar lemes gitu. Kontennya apa, Kak? Kalau boleh tahu TikTok. Oh, nanti Kak share link. Iya, share ya. Ya. Ama ini yang terakhir. Di ruang gini sih, Kak, di ruang tertutup ya. Kayak kamar mungkin. Kan kamar kan juga modelnya kayak kamar mandi. Kalau kamar mandi kan kayak modelnya kotak yang tertutup gitu loh, Kak. Gelap gitu. Kamar mandi bulat ada juga. Oh ya. Ya, pokoknya gitu. Pokoknya tertutup tempatnya. Lebih suka menyendiri berarti. Iya, benar. Ya. Terus sama mudah berjanji. Wih, ini kayak peribahasa nih. Mudah berjanji, mudah mengingkari. Woi. Ya kayak Kak dah itu. Masa? Kak kalau udah janji itu setia Kak, benar? Gimana? Bisa nih kayak. Berat ini berat. Ya, berarti itu ciri-cirinya ya? Iya. Nah, sekarang kalau kita menemukan misalnya di sekitar kita ada gejala tetangga, keluarga seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu. Kalau misalnya menemukan nih teman Kak misalnya nih suka sendirian, terus badannya udah kayak kurus, kantong matanya udah kelihatan kayak udah jarang tidur. Ya. Kak dekati, ajak ngomong dari hati ke hati model. Cowok gimana ngomong dari hati ke hati? Cowok. Kan ada yang sekarang lagi viral itu. Yang mana? Yang di Jerman apa di mana itu? Oh ya, tahu. Lain nanti urusannya itu nanti kasusnya lain. Bisa hati ke hati loh, Kak. Oh ya. Berarti kita sebagai teman ajak gitu. Ajak ngobrol gitu. Bagaimana sih keadaannya dia? Cari pelan-pelan. Walaupun dia awalnya mungkin memang akan tertutup ya, Kak. Ajak perlahan dia untuk ngomong gitu. Ya. Nanti setelah dia mau terbuka sama Kak, mungkin Kak bisa kasih solusinya dari pengetahuan yang Kak udah tahu sekarang gitu. Nah, sekarang kalau misalnya mau ngasih solusi, kemana ngasih solusinya gitu dulu. Nanti kalau disaranin ke Polda ditangkap langsung kan repot, ya kan? Iya benar. Ya kan? Kemana biasanya? Kalau Kak mau saranin? Iya temennya. Kamu nih kalau kayak gini terus ini danger itu misalnya. Tanyain sama temennya gini. Kamu mau terus seperti ini nggak? Iya. Kalau memang kamu mau berubah, ayo kita ke tempat rehabilitasi. Jangan diajak ke Polda. Kalau bahasa karena masyarakat mengenal kita yang kayak kalau misalnya ditangkap polisi bakalan seperti ini, jangan dia buat takut. Atau enggak Kak bilang coba kita ke tempat rehabilitasi, kita konsultasi dulu seperti apa. Nanti kalau memang kamu berkeinginan untuk menjadi orang yang lebih baik, silahkan lanjutkan. Oh gitu. Berarti kalau ke tempat rehabilitasi nggak ditangkap? Enggak, kan direhabilitasi. Oh gitu, pasti. Kan bahasanya tangkap dengan rehabilitasi kan beda, Kak. Nah, nanti kalau misalnya ke sana ke tempat rehabilitasi dilaporin nanti ke polisi dulu masalahnya yang ditakutin. Dari tempat rehabilitasi itu kan punya mungkin privasi dari pasiennya mereka. Oh gitu. Iya. Kan karena itu kan sudah menyangkut kayak
psikis gitu loh, Kak. Ya. Jadi kalau kita sekarang buat dia takut gitu kan, dia malah makin menghindar gitu loh, Kak. Dia tuh jadi kayak, kenapa lo aku diginiin gitu, aku cuma pengen berubah gitu. Tapi nggak boleh bikin takut berarti? Jangan dibikin takut, Kak. Oh, tetap... Dia buat nyaman. Kayak modelnya saya sama Kak di sini kan saya nyaman gitu. Oh, bisa ini ya. Apa namanya, berarti seperti itu ya? Iya. Ya udah, nanti kalau Kak lupa promo ini salah nanti lagi. Bener, Kak. Kita promo aja dulu ya. Awas lepas, Kak, jenggotnya. Oh, enggak masalah. Baju bisa lepas udah deket Tuge nih, bener ya? Tuge, ini ada apa sih ini? Oh, ini ada Napa Secret. Ini body lotion. Iya. Yang wanginya kayak parfum. Kayak parfum. Bener. Parfum ya, Kak? Parfum. Iya kan? Nih, kalau nggak percaya coba. Boleh nggak nih dicoba, Kak? Boleh. Iya, nanti tak kasih Tuge langsung. Coba aja. Kok yang night cream, Kak? Oh ya, wah, Kak, ini mau cepet-cepet malam aja saya dikasih night cream loh. Kak suka mainnya siang loh. Oh gitu ya. Nih. Tukar kalau gitu. Ya. Biasanya gini. Ini masalahnya sama orang dari Polda soalnya. Kalau tugas lain bisa Kak yang olesin. Ya. Ini nggak berani nih. Kak, salah nanti lagi. Kok nggak mau keluar nih, gimana nih? Dikocok dulu. Nggak mau. Mana? Coba Kak aja yang ini. Ini gimana? Oh, udah bolong padahal. Gini caranya. Coba tusuk lagi, Kak. Nanti juga tak tusuk, tenang aja. Oh, ini maksudnya, sorry. Nggak mau. Ini aja caranya, bodoh amat udah. Dari samping dah keluar. Coba cium baunya. Serius, wangi. Ada facial. Iya, makanya dari bawah. Aduh, ya. Emang harum banget. Harum banget kan. Makanya pakai yang Napa Secret ya, promo. Langsung lembut tangan saya nih, lembut hati, Kak. Kaknya bakal dicari Enos nih besar. Ya kan? Sama ini kalau mau wajah cerah ini bisa pakai booster whitening dari Napa Secret. Tepuk tangan. Sekarang kasih dong pesan. Biar ada aja manfaatnya podcast ini ya. Dari tadi nggak jelas obrolannya saya. Kalau agak jokes gitu boleh ya? Ya terserah pokoknya apa pesan buat semeton konslet di rumah. Apa yang harus kita lakukan terhadap menghadapi narkoba di lingkungan kita? Apa? Untuk semeton di rumah, ya. Hindari narkoba karena narkoba itu sangat tidak baik buat masa depan kita, apalagi terutama yang remaja ya kan. Itu tuh benar-benar bisa buat merusak masa depan kalian lah pokoknya. Sudah banyak kasus yang kita tangani di Polda itu yang generasi muda yang sekarang itu mendingan lebih baik ya. Kita berkreasi modelnya kayak Kak kan bagus contohnya membuat konten-konten edukasi terkait narkoba agar lebih bermanfaat kita kepada negara ini ya. Yeay, luar biasa. Satu lagi. Nama. Ya, nama. Berat ini. Yuk, udah apa aja. Tarik nafas. Kalau misalnya kita bisa lihat orang yang kita sayang itu bahagia, kenapa kita harus pakai narkoba? Kenapa kalau misalnya ya, saya lihat Kak, dia bisa buat melayang, buat halusinasi, ngapain kita harus pakai narkoba? Kita menyayangi atau menghalusinasikan orang yang kita sayang kan daripada kita pakai narkoba. Betul, tepuk tangan. Benar nggak Kak? Benar. Jangan pernah memilih narkoba untuk masa depan kalian. Benar sekali. Makanya Kak memilih Tuge untuk masa depannya Kak. Emang paling bisa nih emang. Udah, jangan banyak-banyak ya, biar bisa ada kesempatan ketemu lagi sama Tuge ya. Sekian dulu dari Kak, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa lagi di diskusi Kaonyo. Jangan lupa subscribe. Kalau nggak subscribe, berarti konslet.